warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggan September Hamid dari kelas 1B jurusan Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme umpan balik hormon dan hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, jadi pembahasan ini penting karena hormon berperan besar dalam mengatur fungsi reproduksi seperti pembentukan sel kelamin, ovulasi, menstruasi, hingga kehamilan. Nah, jadi di bagian yang pertama, apa itu pengertian mekanisme umpan balik? Jadi hormon mekanisme umpan balik atau hormon feedback mechanism adalah cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan kadar hormon agar tetap normal atau disebut homeostasis. Ada dua jenis utama mekanisme umpan balik, yaitu yang pertama umpan balik negatif atau negatif feedback. Nah, jadi itu terjadi ketika kadar suatu hormon dalam darah meningkat, lalu menghambat produksi hormon lain. Nah, jadi untuk menjaga keseimbangan. Jadi contohnya itu seperti saat kadar estrogen dan progesteron tinggi setelah ovulasi, maka pelepasan FSH dan LH dari kelenjar hipofisis akan ditekan agar tidak terjadi pematangan folikel baru. Dan pada pria, kadar testosteron tinggi akan meningkatkan sekresi gen RH dan hipotalamus dan LH dan hipofisis. Jadi, umpan balik negatif menjaga agar kadar hormon tidak berlebihan. Umpan balik positif, yaitu atau positive feedback, terjadi ketika peningkatan kadar hormon justru merangsang pelepasan hormon lain agar responnya semakin kuat. Contoh, menjelang ovulasi kadar estrogen yang tinggi merangsang hipofisis untuk mengeluarkan LH dalam jumlah besar. LH source inilah yang memicu ovulasi, yaitu keluarnya sel telur dari ovarium. Jadi, umpan balik positif membantu proses tertentu seperti ovulasi atau persalinan. Terus bagian yang kedua, hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Nah, yang pertama itu ada hormon dari hipotalamus atau GnRH. Fungsi, yaitu merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon FSH dan LH. Jadi yang kedua, hormon dari kelenjar hipofisis anterior atau yang pertama itu ada FSH, yang kemudian pada wanita merangsang pertumbuhan folikel di ovarium dan produksi estrogen. Pada pria merangsang pembentukan sperma atau spermatogenesis, dan LH yang ketiga ada LH, dan juga pada wanita memicu ovulasi dan pembentukan corpus luteum yang menghasilkan progesteron. Pada pria merangsang sel Leydig di testis untuk memproduksi testosteron. Prolaktin merangsang produksi ASI di kelenjar payudara setelah melahirkan. Yang ketiga yaitu hormon dari hipofisis posterior. Yang pertama ada oksitosin, yang kedua merangsang kontraksi rahim saat persalinan dan membantu pengeluaran ASI saat menyusui. Yang keempat, hormon dari ovarium pada wanita. Yang pertama ada estrogen, yang berikut ada mengatur siklus menstruasi, menumbuhkan endometrium, dan membentuk ciri kelamin sekunder wanita. Dan kemudian ada progesteron, kemudian ada menjaga kehamilan, menyiapkan rahim untuk implantasi, dan menekankan kontraksi rahim selama kehamilan. Dan yang kelima, hormon dari testis pada pria, yaitu testosteron, yang kemudian ada mengatur pembentukan sperma dan mengembangkan ciri kelamin sekunder pria seperti suara berat dan otot yang kuat. Yang keenam itu ada hormon dari plasenta atau pada kehamilan, yaitu HCG. Yang berikut ada menjaga corpus luteum tetap menghasilkan progesteron pada awal kehamilan. Yang berikut ada HPL. Yang berikut ada menyiapkan payudara untuk laktasi dan mengatur metabolisme selama kehamilan. Yang bagian 3 yaitu ada contoh mekanisme umpan balik dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama, saat awal siklus menstruasi, FSH meningkat atau folikel di ovarium tumbuh, estrogen meningkat. Dan yang kedua, menjelang ovulasi, yaitu estrogen tinggi, umpan balik positif
LH meningkat drastis dan ovulasi terjadi. Dan yang ketiga, setelah ovulasi, progesteron meningkat, umpan balik negatif FSH dan LH menurun atau tidak ada ovulasi baru. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari video ini adalah sistem reproduksi manusia diatur oleh kerja hormon yang saling memengaruhi antara hipotalamus, hipofisis, dan organ reproduksi. Mekanisme umpan balik negatif dan positif menjaga agar kadar hormon tetap seimbang. Semua hormon ini bekerja sama untuk mengatur ovulasi, spermatogenesis, menstruasi, kehamilan, dan laktasi. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.